Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Rahimah. Saya dari Pondok Pesantren Darussalam Adikarsa Kebumen. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menghitung flag ketika kita lagi head? Kan posisinya misalnya flagnya itu keluarnya cuma sedikit. Nah, itu dihitungnya per menitnya atau per jamnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafi. Mau tanya, yang pertama itu untuk istihadoh. Tadi kayaknya saya belum dengar. Itu sebenarnya kalau istihadoh itu kalau mau melaksanakan sholat, tadi itu mandi besar dulu atau tidak ya? Semua kayak gitu. Terus kan pada umumnya orang awam itu kan harus mandi besar walaupun itu malam hari gitu kan, sholat isya, sholat maghrib kayak gitu, terus harus disumpel dulu kayak gitu. Tadi iya. Iya, tadi kayaknya saya belum dengar. Terus yang kedua, ketika hutang puasa ya, cuman lupa ternyata belum mengkodo semua, kurang satu, tapi sudah masuk bulan Ramadan. Itu kalau mengkodoknya lain tahun, itu kalau orang awam bilang itu kan harus mengkodok 2 kali lipat, terus bayar fidyah. Itu yang benar itu sebenarnya gimana kayak gitu? Saya itu bingung kalau ditanya. Terima kasih. Ajeng tanglet yang pertama niku kepripun hukume kagem tiang setris seumpami bahasa Indonesia mungkin karena live streaming dia nggak paham nanti. Ya, maaf sebelumnya. Mau tanya kepada Neng Sheila, seumpama hukum bagi perempuan yang mau ngereksa wudhu niku ketika haid niku angsal apa mboten. Nah, yang kedua, seumpama ketika ada MTQ atau MHQ di dalam perlombaan kan biasanya setiap daerah itu mengirimkan kafilah-kafilah kan. Nah, itu kan biasanya otomatis kalau perempuan kita pasti mengalami haid. Nah, itu ada seseorang yang biasanya memakai obat untuk penunda. Nah, itu diperbolehkan apa enggak menurut Ning Sheila? Kan otomatis ada efeknya juga. Nah, itu. Terima kasih. Terima kasih kepada 3 penanya yang sudah bertanya di sesi tanya jawab ini. Untuk yang pertama dari Mbak Hima dari Adikarso, bagaimana menghitung flag saat haid? Oke. Terus yang kedua Mbak Mafi tentang istihadah jika mau mandi besar, tadi sepertinya terlewat, itu nanti bisa dijelaskan Ning Sheila. Kemudian hukum perempuan yang ngerekso wudhu dan ketika mengikuti MTQ atau MHQ, bagaimana ketika dia meminum obat penunda seperti itu. Monggo langsung dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawab satu persatu. Memang untuk perempuan yang pertama tentang flag itu memang dilematis untuk perempuan karena biasanya keluarnya saat kencing saja atau keluarnya satu waktu saja. Setelah satu waktu keluar kemudian dicek lagi sudah suci, maka pakainya kira-kira saja, tidak usah bingung. Misal jam 1 dicek keluar flag, kemudian ngecek lagi, kalau misal tahu ini tidak akan lama, jam 2 atau jam 2 ngecek kok berhenti, berarti 1 jam, karena penghitungannya itu pakai setaunya. Tapi kalau misal ketika kencing keluar, pas boten kencing, pas sudah istinja dicek bersih sih. Oh berarti ya 1 detik ya atau 1 menit begitu. 1 menit kira-kira seperti itu. Jadi kalau tidak pas kencing ya kira-kira saja pas ngecek kapan, pas tahu sucinya kapan. Oh tahunya suci selesai 1 jam, berarti ya 1 jam keluarnya. Nonton. Ya nanti dikalkulasi. Keluar lagi flag sedikit lagi, tahunya nanti kapan sucinya, tahunya kapan, berarti dicek.
Oh tambah 1 jam lagi seperti itu. Memang untuk flag itu dilematis biasanya menentukan. Tidak usah dilema, panjenengan yang menentukan istafti qalbak. Sama seperti darah, warna darah. Warna darah itu kan ada 5. Ini masuk keruh apa masuk coklat? Ini istafti qalbak. Ya, kalau misal coklat tua ya jelas pasti masuk coklat. Yang biasanya untuk bingung itu yang coklat muda. Maka mantepnya hati itu ikut mana? Ini keruh atau coklat? Kalau keruh kan bisa ada 2 pendapat. Kalau coklat masih maka pasti haid, nonton nih. Jadi untuk jam juga sama. Jadi yang dipakai adalah kira-kira seperti itu. Nonton ya. Untuk yang selanjutnya masalah istihadah. Coba di slide Mbak tadi. Sepertinya kita perlu membaca saja. Tidak perlu saya terangkan karena insya Allah materinya sudah memahamkan. Tata cara bersuci dan sholat bagi perempuan yang selalu hadas. Panjenengan silahkan mendengarkan. Daimul hadas atau orang yang selalu berhadas adalah orang yang tidak bisa sholat dan bersuci tanpa hadas. Baik yang keluar adalah kencing, kentut, keputihan atau darah. Tentunya tata cara bersucinya berbeda dengan yang tidak daimul hadas, yaitu sebagaimana berikut. Di bawah ini dilakukan setelah masuknya sholat. Ya. Yang di bawah ini tata caranya dilakukan setelah masuknya sholat. Masuknya waktu sholat maksudnya. Masuknya waktu sholat. A. Membersihkan farjinya dari najis. Istinja dulu. Kemudian B. Menghentikan atau meminimalisir hadas yang keluar dengan cara menyumbat farjinya dengan semacam kapas sampai pada bagian yang tidak wajib disucikan saat istinja, yaitu bagian yang tidak nampak saat duduk jongkok. Harus ke dalam. Mungkin dibulat-bulat kemudian disumbatkan ke farjinya pada bagian dalam. Saat duduk jongkok tidak nampak sebagian di luar, sebagian di dalam, boten. Tapi harus di dalam. Bila setelah disumbat darah tetap keluar, maka wajib menggunakan pembalut dengan celana dalam yang ketat, yang kuat. Boleh di slide. Apabila setelah melalui proses di atas tetap ada darah yang merembes keluar, bukan karena kurang tepat dalam menyumbat dan membalut, maka dima'fu atau tidak menjadi masalah. Berbeda halnya jika merembesnya karena kurang kuat, kurang tepat dalam menyumbat dan membalut. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menyumbat dan membalut adalah, oh itu kayaknya ada yang kurang ya sepertinya yang ditulis oleh teman-teman. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah menyumbat dan membalut. Menyumbat itu adalah menggunakan kapas harus ke dalam bagian yang tidak wajib disucikan saat istinja. Nggak boleh sebagiannya keluar, sebagiannya di dalam. Kenapa? Karena nanti dia akan dihukumi membawa najis, sehingga malah berakibat sholatnya tidak sah. Jadi harus ke dalam. Menyumbat dilakukan selama, ini tidak tercatat sepertinya. Iya, sebentar saya bacakan. Maksudnya nggak apa-apa, saya bacakan saja. Penyumbatan dilakukan selama bila tidak membahayakan. Bila membahayakan misalnya khawatir akan hilangnya keperawanan. Yang mengalami istihadah ini adalah perempuan yang masih perawan. Biasanya perawan itu kan takut nanti kalau selaput darahnya rusak gimana begitu ya. Nah, kalau ada kekhawatiran seperti ini, maka boleh untuk di-skip. Penyumbatannya boleh di-skip, boleh langsung masuk ke proses yang kedua, yaitu pembalutan dengan menggunakan celana dalam yang kuat. Harus menggunakan celana dalam yang kuat, nggak boleh. Sekarang kan kalau perempuan itu biasanya pakai celana dalam sukanya yang bahannya longgar, nyaman, celananya katun, kaos yang nyaman. Nah, ini kalau sedang mengalami istihadah harus dirubah karena tujuannya untuk meminimalisir darah yang keluar. Jadi harus pakai celana dalam yang kuat. Boleh di skip yang penyumbatan. Ketentuan yang pertama bila membahayakan. Contohnya seperti takutnya kehilangan keperawanan atau sakit. Nah, sakit. Kemudian boleh juga dan juga wajib untuk tidak menyumbat. Wajib tidak menyumbat bila mana dia sedang berpuasa. Berpuasa maka langsung proses yang kedua.
pakai sumbatan, bukan pakai sumbatan tapi pakai pembalut saja, pembalut plus celana dalam yang kuat. Lalu di sana ada, menurut Imam Ar-Romli, perempuan yang selalu hadas boleh untuk langsung menggunakan pembalut dengan ketentuan dapat meminimalisir darah yang keluar, semisal menggunakan celana dalam yang ketat. Barangkali mau dipakai boleh Imam Romli langsung pakai pembalut, tapi harus pakai CD yang kuat. Kalau CD yang normal-normal saja itu kita tidak bisa pakai Syafi'iyah. Tapi masih ada juga menurut sebagian ulama Hanafiyah, belum slide, cukup menggunakan celana dalam saja. Jadi ada kelonggaran lagi. Kenapa saya sampaikan? Karena perempuan kalau yang enggak istihadah ya maklum mawon, enak-enak saja mau nyumbat. Kalau istihadahnya lama, sering istihadah setiap bulannya kan kasihan, misal setiap mau sholat harus nyumbat terus kan kasihan. Nah, jadi bolehlah ikut pendapat-pendapat yang Imam Romli juga boleh, atau bahkan menurut ulama Hanafiyah cukup pakai CD saja. Jadi semisal CD-nya mboten kuat nggak masalah ya, CD dan softteknya tidak kuat tidak masalah. Tapi ini pendapatnya ulama Hanafiyah, bukan Syafi'iyah. Kemudian slide Mbak. Kemudian setelah itu wudu dengan terus menerus dengan niat nawaitul wudu'a listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Jangan menggunakan niat nawaitu liraf'il hadatsil asghar. Jangan menggunakan niat menghilangkan hadas kecil, karena dia dalam keadaan selalu berhadas. Tidak bisa dihilangkan hadasnya, jadi niatnya akan tidak terpakai nanti. Kemudian yang keempat, segera melaksanakan sholat. Tidak boleh menunda-nunda sholat kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, misal menutup aurat, menunggu jamaah dan lain-lain. Wudunya orang yang selalu hadas hanya bisa digunakan untuk satu ibadah fardu dan beberapa ibadah sunnah. Jadi sebenarnya untuk perempuan yang istihadahnya biasa saja, bukan istihadah yang kategorinya mutahayyirah. Ada kategori istihadah mutahayyirah. Mutahayyirah itu istihadah yang nggak ngerti terakhir haid kapan, terakhir suci kapan, nggak tahu. Kapan terakhir keluar darah, kapan berhentinya darah yang terakhir. Tahu-tahu dia keluar darah. Ini darah apa? Haid apa bukan? Istihadah apa bukan? Ini namanya mutahayyirah. Kalau mutahayyirah maka wajib mandi setiap hari 5 kali, setiap akan melaksanakan sholat. Tapi kalau bukan mutahayyirah tidak ada kewajiban mandi besar. Seperti itu. Nah, kalau tahu istihadah dan bukan mutahayyirah tidak wajib untuk mandi. Tidak ada ketentuan harus mandi. Cukup wudu saja. Tadi wudu rangkaiannya tadi harus dilakukan dari awal sampai akhir. Harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Ya. Itu untuk jawaban yang nomor 2. Ya. Harus kita bahas karena memang pembahasan dari pertanyaannya belum kita bahas, tadi kita skip. Ya. Untuk yang terakhir. Kemudian ada satu lagi ketika hutang puasa. Oh iya, hutang puasa ya. 1 hari. Hutang puasa yang ternyata tinggal 1 belum dikodok, sudah masuk bulan puasa lagi. Apakah bisa jadi berlipat ganda ini hutang puasanya? Apakah kemudian yang aslinya 1 kemudian wajib mengkodok 2? Ternyata tidak. Tetap hanya 1. Kalau misal dia punya hutang puasa belum sempat dikodok, sudah keduluan Ramadan lagi, maka berarti kewajibannya adalah membayar fidyah. Membayar fidyah 1 harinya 1 mud. 1 mud itu setara 7 ons beras diberikan pada fakir miskin. Jadinya nanti 1 mud untuk 1 hari berlipat setiap tahunnya. Yang berlipat hanya mudnya, hanya fidyahnya. Untuk hutangnya tetap 1, setiap tahun tetap 1. Misal hutangnya 1, tahun 2018 punya hutang 1, 2019 belum dikodok, maka berarti dia wajib hutang 1 ini wajib dikodok dan wajib bayar fidyah 1 mud. 2020 belum dikodok juga, maka berarti tetap wajib kodok 1, bayar fidyahnya 2 mud. Berlipat ganda setiap tahunnya. Yang berlipat ganda bukan kodoknya melainkan fidyahnya. Seperti itu. Sampun. Untuk yang ketiga tadi tentang perempuan yang ngerekso wudunya. Perempuan yang ngerekso wudunya. Nah, ini coba di slide lagi. Saya sebenarnya sudah ada list mayoritas pertanyaan seputar hukum sebenarnya. Tapi karena kita terbatas waktunya, mbaknya tadi ini menanyakan tentang yang nomor H. Apakah hukum berwudu bagi perempuan yang haid, baik darah yang masih keluar ataupun darah sudah berhenti?
Sebenarnya bolehkah perempuan haid melaksanakan wudhu? Ternyata hukumnya adalah tidak diperbolehkan bila mana darahnya masih keluar. Jadi kalau darahnya masih keluar, perempuan haid tidak diperbolehkan wudhu. Kita bayangkan saja, wudhu hukumnya untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Posisi dia sedang hadas besar. Jadi tidak ada gunanya dia wudhu, ngonten ya. Jadi, tapi ada bahasa seperti ini di dalam kitab ulama salaf adalah kalau semisal cuma gaya tok, apa? Melakukan gerakan wudhu tanpa niat, berarti bukan wudhu ya, bukan wudhu. Tapi melakukan gerakannya saja boleh. Melakukan gerakannya saja. Ya nggak niat wudhu, cuma niat basuh-basuh saja. Tapi melakukan gerakannya sama seperti wudhu, ngonten. Tapi kalau dia di wudhu, maka langsung haram seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan. Kalau misal saya sudah biasa daimul wudhu, kalau pas haid gimana? Ya nggak bisa tetap, nggak bisa. Gimana terus pas haid? Ya digantilah amalannya, mungkin daimul wudhu diganti menjadi daimus sholawat, selalu membaca sholawat barangkali seperti itu ya. Apa namanya? Diganti wadifahnya. Dan juga tadi ada yang bertanya tentang menunda obat penunda haid. Apakah boleh sebenarnya meminum obat penunda haid? Jawabannya boleh. Dan nanti kalau darah keluar bagaimana? Apakah hukumnya juga haid? Haid sama. Hukumnya juga haid bila memenuhi syarat-syarat haid. Jadi sebenarnya obat penunda itu tidak ada berkaitan dengan hukum darah yang keluar nanti. Boleh dikonsumsi, boleh. Dan darah yang keluar dihukumi haid bila memenuhi syarat. Seperti itu. Sampun? Sudah cukup jawaban saya? Ya. Oke, terima kasih Ning Sela. Sama-sama ini. Ini ada door prize untuk 3 penanya kita hari ini. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Monggo. Boleh Ning Sela. Yang lain sepertinya pada ingin foto Ning ini Ning. Oh ya, oke siap. Door prize dari Butik Al Kahfi. Ya, putar untuk kita semua. Ya. Oke, alhamdulillah rangkaian kegiatan seminar pada hari ini telah terlaksana dengan baik walaupun dengan keterbatasan waktu kita. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ning Sela dan terima kasih pada audiens semua. Akhir kalam, saya Nur Hasanah Zahro, pamit undur diri. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kita foto dulu sama Ning Sela.
Baik, waktu saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Ya, kepada beliau Ning Nur Hasanah Zahro SPSI MPD dan beliau Ning Sela Hasina Zamzami, kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan dari Pondok Pesantren Al-Kahfi Samalangu dan RMI Kabupaten Kebumen kepada beliau Syarifah Ofia Afitri SIPMM dimohon berkenan memberikan kenang-kenangan dari Pondok Pesantren Al-Kahfi Samalangu kepada beliau Ning Sela Hasina Zamzami. Selanjutnya kepada beliau Ning Nur Hasanah Zahro SPSI MPD dimohon berkenan memberikan kenang-kenangan dari RMI Kabupaten Kebumen. Kepada beliau Syarifah Ofia Afitri SIPMM, Ning Nur Hasanah Zahro SPSI MPD dan Ning Sela Hasina Zamzami kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu doa penutup yang akan diimami oleh beliau Ning Sela Hasina Zamzami. Namun sebelumnya kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau Ning Sela Hasina Zamzami selaku pembicara dan beliau Ning Nur Hasanah Zahro SPSI MPD selaku moderator. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sponsor utama kita pada siang hari ini yaitu Aywas Craft, Al-Kahfi Bakery, Al-Kahfi Catering, Butik Al-Kahfi dan Noyafi. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim tawasul dhateng para masyayikh, para leluhur. Mugi-mugi napa ingkang sampun dipun lampahi sedanten napa ingkang sampun dipun pelajari sedanten wau manfaat barokah. Amin. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah lil qabul wal ijabatil mas'ul wa ala ma nawahun salafun sholihun. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepadanya dihaturkan terima kasih.